Kamu baru saja memilih sarapan tadi pagi. Atau begitu yang kamu pikir? Neuroscience punya jawaban berbeda. Dan jawabannya akan membuat kamu mempertanyakan setiap keputusan yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Mari kita mulai dari sebuah ruangan di Berlin, 1983. Seorang ilmuwan bernama Benjamin Libet memasang elektroda di kepala sukarelawannya. Tugasnya sederhana, gerakkan pergelangan tanganmu kapanpun kamu mau. Tidak ada aba-aba, tidak ada tekanan. Murni sesukamu. Sementara itu, sebuah jam khusus merekam tepat kapan kamu memutuskan untuk bergerak. Hasilnya menghancurkan segalanya yang kita anggap benar tentang kehendak bebas. Otak sukarelawan menunjukkan aktivitas listrik, sinyal persiapan untuk bergerak, rata-rata 550 milidetik sebelum tangan benar-benar bergerak. Itu masuk akal, otak harus mempersiapkan otot. Tapi inilah bagian yang tidak masuk akal. Sukarelawan baru merasa memutuskan untuk bergerak rata-rata 200 milidetik sebelum gerakan terjadi. Artinya, otakmu sudah memulai keputusan 350 milidetik sebelum kamu sadar membuat keputusan itu. Kamu bukan yang pertama memutuskan. Kamu yang terakhir tahu. Tapi Libet hanyalah awalnya. 25 tahun kemudian, di Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences di Leipzig, John Dylan Haynes dan timnya melakukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Mereka memasukkan sukarelawan ke dalam mesin fMRI, mesin yang bisa melihat aktivitas otak secara real-time. Tugasnya sama, tekan tombol kiri atau kanan kapanpun kamu mau. Bedanya, kali ini mereka bisa melihat seluruh otak, bukan hanya satu titik. Dan mereka menemukan sesuatu yang membuat komunitas neuroscience hampir tidak percaya pada data mereka sendiri. Dengan menganalisis pola aktivitas di prefrontal cortex dan parietal cortex, tim Haynes bisa memprediksi tombol mana yang akan ditekan sukarelawan, hingga 7 detik sebelum sukarelawan itu sendiri sadar ingin menekannya. 7 detik. Bukan setengah detik seperti Libet. 7 detik penuh. Cukup untuk kamu membaca kalimat ini 2 kali. Cukup untuk kamu mengganti lagu. Cukup untuk kamu memikirkan apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan membaca ini. Dan sementara kamu melakukan semua itu, otakmu mungkin sudah memutuskan langkah berikutnya. Sekarang kamu mungkin berpikir, oke, ini cuma soal gerakan tangan. Eksperimen laboratorium yang sederhana. Dunia nyata berbeda. Tidak juga. Pada 2011, psikolog sosial Jonathan Lefaf dari Stanford dan Shai Danziger dari Tel Aviv University mempublikasikan data dari 1.112 sidang parol di Israel. Mereka menganalisis keputusan hakim selama 1 hari penuh. Hakim-hakim ini adalah profesional terlatih. Orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk membuat keputusan adil berdasarkan fakta dan hukum. Hasilnya, tidak ada hubungannya dengan fakta dan hukum. Di awal hari, atau tepat setelah istirahat makan, sekitar 65% keputusan hakim adalah memberikan pembebasan bersyarat, memberi kesempatan kedua. Seiring hari berjalan, angka itu turun. Menjelang akhir sesi, sebelum istirahat berikutnya, angka itu mendekati 0%. Bukan karena kasusnya lebih buruk, bukan karena kriminalnya lebih berbahaya, tapi karena otak yang lelah dan lapar secara otomatis berpindah ke mode default. Tolak semua. Terlalu beresiko untuk berpikir keras. Ambil jalan aman. Seorang manusia bisa bebas atau dipenjara bukan berdasarkan apa yang dia lakukan, tapi berdasarkan kapan dia duduk di kursi terdakwa. Dan si hakim tidak sadar melakukan ini. Tidak satupun dari mereka. Tapi mungkin kamu masih belum yakin. Mungkin kamu berpikir, aku berbeda. Aku berpikir sebelum memutuskan. Aku punya alasan untuk setiap pilihanku. Oke, mari kita bicara tentang alasan itu. Pada 1970-an, neuroscientist Michael Gazzaniga melakukan serangkaian eksperimen pada pasien dengan otak yang terbelah. Orang-orang yang korpus kalosumnya,
Jembatan antara otak kiri dan kanan telah dipotong secara bedah untuk menangani epilepsi parah. Karena kedua sisi otak tidak bisa berkomunikasi, Gazzaniga bisa memberikan instruksi ke satu sisi tanpa sisi lain mengetahuinya. Dia menunjukkan gambar ayam ke otak kiri pasien dan gambar pemandangan bersalju ke otak kanan. Kemudian meminta pasien memilih gambar yang berhubungan dari serangkaian pilihan. Otak kiri memilih gambar cakar ayam. Masuk akal, berhubungan dengan ayam. Otak kanan memilih gambar sekop. Masuk akal, untuk membersihkan salju. Kemudian Gazzaniga bertanya, "Kenapa kamu memilih sekop?" Dan otak kiri, yang tidak tahu apa-apa tentang salju, menjawab tanpa ragu. "Karena kamu butuh sekop untuk membersihkan kandang ayam." Otak kiri menciptakan penjelasan masuk akal untuk keputusan yang tidak dia buat. Dalam hitungan detik, dengan penuh keyakinan. Tanpa sadar dia sedang berbohong. Gazzaniga menyebut mekanisme ini the interpreter, sebuah sistem di otak kiri yang tugasnya bukan mencatat keputusan nyata, tapi menciptakan narasi yang koheren tentang mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Setiap kali kamu menjelaskan keputusanmu, kamu mungkin tidak sedang melaporkan fakta. Kamu sedang mengarang cerita. Dan cerita itu terasa sangat nyata. Kamu merasa memilih nasi goreng tadi pagi karena kamu lapar, dan itu yang kamu inginkan. Tapi penelitian menunjukkan bahwa keputusan itu mungkin sudah dibentuk oleh suhu ruangan, warna kemasan terakhir yang kamu lihat, lagu yang kamu dengar semalam, dan kadar gula darahmu saat bangun tidur. Kemudian otak kirimu menyatukan semua itu menjadi satu kalimat bersih. Aku mau nasi goreng. Dan kamu percaya itu pilihanmu. Tapi inilah yang lebih menggelisahkan. Ini bukan hanya tentang pilihan kecil, sarapan, tombol lift, lagu di playlist. Penelitian tentang bias kognitif menunjukkan bahwa keputusan besar dalam hidupmu, karir, pasangan, tempat tinggal, juga dibentuk oleh faktor-faktor yang tidak pernah kamu izinkan masuk ke dalam proses berpikirmu. Pada 2003, peneliti Ab Dijksterhuis dari University of Amsterdam mempublikasikan sebuah studi yang mengganggu. Dia meminta partisipan memilih mobil terbaik dari 4 pilihan berdasarkan 12 atribut berbeda. Grup pertama diberi waktu untuk berpikir secara sadar. Grup kedua dialihkan perhatiannya dengan teka-teki selama beberapa menit sebelum memutuskan. Memaksa otak bawah sadar yang bekerja. Grup yang tidak berpikir secara sadar membuat keputusan yang secara objektif lebih baik. Otak bawah sadarmu lebih baik dalam keputusan kompleks daripada otak sadarmu. Yang artinya, saat kamu merasa sedang berpikir keras tentang sesuatu, kamu mungkin justru sedang menghalangi bagian terbaik dari dirimu untuk bekerja. Sekarang kita sampai di pertanyaan yang sebenarnya. Kalau otakmu memutuskan sebelum kamu sadar, kalau keputusanmu dibentuk oleh faktor tak terlihat, kalau penjelasanmu tentang pilihanmu adalah cerita yang dikarang setelah fakta, siapa yang sebenarnya menjalani hidupmu? Ada 2 cara untuk menjawab ini, dan keduanya sama-sama menggelisahkan. Jawaban pertama, tidak ada yang namanya kehendak bebas. Kamu adalah produk dari miliaran proses neurologis, genetik, dan lingkungan yang bekerja di luar kesadaranmu. Kamu yang merasa membuat keputusan hanyalah penonton yang datang terlambat, lalu mengklaim telah menyutradarai pertunjukan. Jawaban kedua, dan ini yang lebih menarik, adalah bahwa Libet sendiri tidak setuju dengan interpretasi pertama itu. Setelah menemukan data yang menghancurkan kehendak bebas, Libet menghabiskan sisa karirnya mencari sesuatu di dalam data yang sama. Dan dia menemukannya. Dalam eksperimennya, ada jendela waktu antara sinyal otak bawah sadar mulai dan saat tangan benar-benar bergerak. Dan dalam jendela itu, sukarelawan bisa membatalkan gerakan. Mereka tidak bisa memulai keputusan, tapi mereka bisa menghentikannya. Libet menyebutnya free won't. Bukan kehendak bebas untuk memulai, tapi kehendak bebas untuk menolak. Otakmu mungkin sudah memulai perjalanan menuju keputusan itu 7 detik yang lalu.
Tapi kamu masih punya jeda, sepersekian detik yang tipis untuk berkata tidak. Dan mungkin disitulah kamu sebenarnya berada. Bukan di asal keputusan, tapi di pintu gerbang terakhirnya. Bukan pencipta, tapi penjaga. Di Indonesia, ada konsep yang sangat akrab. Mengalir, ikut arus, tidak melawan. Dalam banyak situasi, itu kebijaksanaan. Tapi penelitian Libet menyarankan sesuatu yang lebih spesifik. Mengalir bukan berarti pasif. Mengalir sambil tetap berdiri di pintu gerbang itu. Itulah yang membedakan orang yang hidupnya dijalani dengan orang yang hidupnya terjadi begitu saja. Setiap pagi kamu bangun dan membuka ponsel dalam 30 detik. Itu bukan keputusan sadar. Otakmu sudah memprogram ritual itu jauh sebelum matamu terbuka. Setiap kali kamu menghindari percakapan sulit, itu bukan kepribadianmu. Itu pola neurologis yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu yang bahkan mungkin tidak kamu ingat. Tapi setiap kali kamu berhenti, sejenak saja, dan memilih berbeda dari yang otakmu sudah siapkan, itulah kamu. Bukan dalam keputusan besar yang dramatis, tapi dalam jeda kecil yang hampir tidak terlihat itu. Studi Haynes yang menemukan prediksi 7 detik itu juga menemukan satu hal lain yang jarang dikutip orang. Akurasi prediksinya bukan 100%. Rata-rata 60%. 60%. Artinya, 40% dari waktu, otak yang sudah memulai keputusan itu tetap bisa berubah arah sebelum eksekusi. 40% adalah ruang untuk kamu. Bukan kebebasan penuh, bukan kontrol penuh, tapi bukan nol juga. Dan mungkin itulah jawaban yang paling jujur yang bisa diberikan neuroscience hari ini. Bukan kamu sepenuhnya bebas, dan bukan kamu hanya robot biologis. Tapi sesuatu yang lebih tidak nyaman dari keduanya. Kamu sedikit bebas, di tempat-tempat yang tidak kamu duga, pada momen-momen yang hampir tidak terasa penting. Dan kamu hampir tidak pernah menggunakannya. Jadi, besok pagi, saat tanganmu otomatis meraih ponsel, ingat jeda itu. Bukan untuk tidak meraihnya, tapi untuk tahu bahwa kamu yang memilih. Atau tidak memilih. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu benar-benar terserah kamu.